Film Master tahun 2021 adalah cerita yang seru dan penuh aksi dengan banyak adegan kejar-kejaran dan konfrontasi yang mendebarkan. Cerita dimulai dengan 3 juragan yang membakar rumah seorang bos keluarga sopir truk. Satu-satunya orang yang selamat adalah putra dari bos sopir itu bernama Bhavani. Jika mereka membunuh Bhavani, ketiganya akan menjadi tersangka utama karena mereka adalah saingan utama ayah Bhavani. Untuk menghindari kecurigaan, mereka memutuskan untuk membiarkan Bhavani hidup dan memaksanya untuk memberi kesaksian palsu bahwa kebakaran itu adalah kecelakaan. Setelah kejadian ini, Bhavani dikirim ke Departemen Pengawasan Remaja di mana para pejabat dibayar untuk membuat hidupnya sengsara. Bhavani hanya diberi makan sekali sehari, dipukuli selama jam tidur dan hidup di bawah siksaan yang dirancang untuk menghancurkan semangatnya dan tidak berani macam-macam. Seiring waktu Bhavani mulai beradaptasi dengan penderitaan rasa sakit tidak lagi mengganggunya bahkan menahan rasa sakit bahkan secara teratur Bhavani meninju dinding gedung sehingga kekuatan tinjunya menjadi luar biasa. Suatu hari Bani dilaporkan telah melarikan diri. Pada kenyataannya ia mencari salah satu dari 3 orang itu bukan untuk membalas dendam tetapi untuk mengusulkan kesepakatan bahwa Bhavani menawarkan untuk membayar mereka sejumlah uang sebagai imbalan kebebasannya. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari mendiang ayahnya, Bhavani mengkoordinir pengemudi truk untuk membayar biaya setiap perjalanan yang mereka lakukan. Sebagai balasannya mereka tidak lagi perlu khawatir tentang izin atau pemeriksaan polisi, karena Bhavani menyingkirkan setiap penjaga yang menghalangi jalannya dan mengumpulkan dokumen penting yang dibutuhkan. Secara bertahap Bhavani memperoleh kendali atas pengemudi truk kota dan penghasilannya tidak main-main dan setoran kepada 3 bos tetap stabil bahkan ia merekrut anak panti asuhan sebagai kru setianya. Perlahan tapi pasti, Bhavani membangun kekaisarannya sendiri dan menjadi tokoh yang paling ditakuti di wilayah tersebut. 17 tahun berlalu dan ketiga bos menjadi cemas tentang kekuatan Bhavani di daerah ini. Mereka tampak menyesal tidak membunuhnya bersama keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang sudah terlambat karena Bhavani sangat dihormati dan beredar rumor yang mengatakan bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden asosiasi pengemudi di kota ini. Dan inilah Bhavani sekarang, pria jangkung yang mengesankan dengan sikap tenang. Setelah bertahun-tahun menunggu saat yang tepat bagi Bhavani untuk membalas kematian keluarganya. Sempat ditertawakan oleh ketiga bos yang merasa yakin mereka masih menguasai wilayah ini. Bhavani pun mengumpulkan semua karyawan dan menawarkan sekantong uang kepada siapapun yang bersedia bergabung dengannya. Melihat hal ini, ketiga bos mengejek kepercayaannya karena mengira tidak ada yang akan mau mengkhianati mereka. Tetapi saat Bhavani menaikkan tawaran satu persatu, para pekerja mulai mempertimbangkan yang pada akhirnya mereka sepakat untuk bergabung bahkan memberinya parang untuk menghabisi ketiga bos itu. Secara tak terduga Bhavani menolak senjata itu, sebagai gantinya ia mengandalkan tinjunya dan mengalahkan ketiga bos itu. Sementara itu, pejabat di kantor pemerintah daerah sering menerima laporan tentang kekacauan di fasilitas remaja. Banyak guru telah dikirim ke sana tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari 1 bulan. Mereka ditugaskan sekali lagi untuk menemukan guru yang cocok untuk membimbing para remaja agar lebih baik. Keesokan harinya Bhavani hadir ke pemakaman para bos yang telah dibunuhnya. Pada saat itu, Bhavani berusaha bersikap ramah dengan harapan untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan presiden asosiasi pengemudi yang akan datang. Di antara para hadirin ada seorang pejabat pemerintah yang merupakan rekan dekat para bos. Namun, pejabat tersebut telah mendengar desas-desus tentang kematian bos yang terkait dengan Bhavani, sehingga pejabat tersebut bersiap untuk pergi tetapi kemudian tertabrak truk yang diatur oleh Bani. Melihat kejadian itu, rekan lainnya akhirnya setuju untuk mendukungnya dalam pemilihan nanti. Kembali ke fasilitas remaja tempat Bhavani pernah tinggal. Para remaja tidak lagi hanya nakal, sekarang mereka garang dan tidak dapat dikendalikan. Mendengar seorang guru baru akan datang, para remaja berkumpul dengan penuh semangat di pintu untuk menyambut kedatangannya. Inilah John, seorang guru yang ditunjuk untuk mendidik dan membimbing para remaja. Tidak seperti guru konvensional, John tidak menunjukkan tanda-tanda otoritas, bahkan di kelas ia langsung memerintahkan para siswa untuk pergi tanpa mengikuti pelajaran formal.
அதான் வருஷத்துக்கு 10 பண்டிகை 20 அது 40 பேரை சேர்ந்து பாண்டிங்கன்னா அதான் உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க, என் வேலையை நான் பார்க்குறேன். Saat John bersantai di kelas, dua bersaudara Shiva dan Raju mendekat. Mereka ingin berbagi informasi penting tentang tempat ini, tetapi karena John sedang tidur mereka menyelipkan catatan ke sakunya. Saat bersiap untuk pergi, John menemukan ban mobilnya bocor, jadi dia meminjam sepeda dari seorang staf di mana seorang polisi setempat yang berjaga menasihatinya untuk berhati-hati karena remaja di sini tidak seperti yang ada di panti asuhan lain yang setengah dari mereka kecanduan narkoba bukan karena pilihan tetapi ada seseorang atau kelompok yang memaksanya. Petugas tersebut berharap kehadiran John dapat membawa perubahan bagi para remaja bermasalah tersebut. Malam itu, Shiva dan Raju dipanggil oleh Bhavani yang ternyata adalah orang di balik narkoba yang menghancurkan anak-anak ini. Tampaknya Bhavani telah mengetahui tentang Shiva dan Raju yang mencoba melarikan diri dan melaporkan kebenaran tentang panti asuhan, sehingga tanpa sedikit pun belas kasihan Bhavani dengan kejam memukuli mereka berdua. Keesokan paginya, Shiva dan Raju ditemukan tak bernyawa di ruang kelas. John terkejut dan tak percaya dengan apa yang dialami oleh kedua anak kecil ini. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas mereka, John dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Saat malam tiba, Bhavani menerima undangan dari Rajesh, kandidat terakhir yang tersisa dalam pemilihan nanti. Rajesh pun terkejut melihat Bhavani tiba sendirian tanpa orangnya. Seperti Bhavani, Rajesh selalu menggunakan taktik licik dan kejam untuk mencapai tujuannya dan mengundang Bhavani dengan niat membunuhnya, sama seperti yang dilakukan oleh Bhavani terhadap kandidat sebelumnya. Rajesh berasumsi bahwa dia dan ketiga anak buahnya akan cukup untuk membunuh Bhavani, tetapi dia sangat keliru. Bhavani tetap tenang, bahkan senang bisa menyingkirkan saingan terakhirnya di rumahnya sendiri. Kembali ke kantor polisi di mana John menyaksikan adegan yang menyayat hati saat ibu dari Shiva dan Raju menangis memohon keadilan. Tetapi di kota ini, polisi malas tidak tertarik pada kasus yang tidak menghasilkan uang. Mereka pun mengkambing hitamkan si John dengan memasukkannya ke dalam sel untuk membuat si ibu diam. Saat berada di selnya, John menemukan catatan di sakunya yang mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang panti asuhan. Shiva dan Raju menjelaskan bahwa mereka adalah anak dari keluarga miskin. Raju pernah mencuri sepotong roti untuk adiknya yang kelaparan. Itu adalah insiden kecil, namun mereka dipaksa masuk ke pusat pengawasan remaja atas tuduhan yang berlebihan. Di panti asuhan, semua anak lainnya dipaksa mengonsumsi narkoba agar mereka kecanduan. Hal ini Bhavani lakukan untuk menjebak mereka di sana dan menjadikan kambing hitam atas rangkaian kejahatannya, sehingga John yang membaca catatan itu menangis karena ketidakadilan kepada mereka semua. Tak lama kemudian sekelompok preman yang dikirim oleh Bhavani datang. Kapten polisi yang secara teratur menerima suap dari Bhavani pun segera mengerti dan mengajak semua anak buahnya pergi. Para preman menuntut John agar meninggalkan kota sambil mengancam dengan kekerasan. John melawan dan menjatuhkan para preman dengan mudah, menanamkan rasa takut. Mendengar keributan dari luar, polisi mengira John sedang dipukuli dan khawatir para preman itu kehilangan kendali tanpa menyadari bahwa para premanlah yang babak belur. Dipicu oleh adrenalin, John pun menggunakan gelang besi khusus untuk melumpuhkan mereka yang masih tersisa. Menggunakan ponsel salah satu preman, akhirnya John terhubung dengan Bhavani yang mengarah ke konfrontasi secara langsung. Dalam percakapan, Bhavani mengetahui kebenaran tentang masa lalu John, bahwa dia dulunya adalah seorang pemuda bermasalah yang sering keluar masuk penjara sampai dia memilih untuk mengubah hidupnya dengan mengejar pendidikan tinggi dan akhirnya menjadi profesor di sebuah universitas. Pada saat itu John menjelaskan bahwa dia tidak mau tahu siapa Bhavani karena satu-satunya misinya adalah mereformasi anak-anak dan memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya setelah dibebaskan, John kembali ke pusat remaja dengan tampilan baru yang membuat para remaja itu mengolok-olok, namun John tidak terpengaruh, bahkan sebaliknya ia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran dengan memukuli 3 anggota staf yang korup dan terlibat dalam kejahatan Bhavani. Para remaja mulai takut dan menghormati John menjadi lebih reseptif untuk mendisiplinkan dan bahkan membuang barang-barang yang tidak seharusnya ada di pusat tersebut. Dengan bantuan relawan mahasiswa, John mengubah panti asuhan yang kotor menjadi tempat yang bersih dan menarik. Bahkan ia melangkah lebih jauh, memangkas rambut dan kumis semua remaja untuk memberi mereka tampilan baru.
Salah satu pengikut setia Bhavani bernama Das kesal karena dipaksa mencukur jenggotnya. Das segera melaporkan hal ini kepada Bhavani. Das diperintahkan untuk membuat gangguan dan menyabotase usaha John. John yang tidak dapat mengabaikan gangguan ini, berangkat ke kediaman Bhavani di pinggiran kota dengan membawa informasi dari staf panti asuhan. Saat itu, John menangkap seseorang yang baru keluar dari kamar mandi untuk memaksa Bhavani menampakkan dirinya. Di dalam, John melihat anak buah Bhavani berkumpul. Saat John bertanya siapa di antara mereka yang bernama Bhavani, orang yang sedang John sandra pun mengangkat tangannya. John terkejut tetapi ia tidak gentar mencengkeram kepala Bhavani dengan erat mempermalukannya di depan anak buahnya. Bhavani dibuat semakin marah saat salah satu anak buahnya gagal menyerang John, namun Bhavani tidak punya pilihan karena John mengendalikan situasi. Keesokan harinya, Bhavan menelepon John dengan peringatan bahwa dia tidak mengerti dengan siapa dia berhadapan. Bhavani mengaku memiliki banyak pengemudi truk dan mengancam akan melukai semua siswa relawan yang bekerja di panti asuhan, dan karena ancaman ini, beberapa siswa John kehilangan nyawa. Tidak hanya itu saja, Bhavani berencana untuk memindahkan operasi di tempat lain dan memerintahkan Das untuk membawa anak ke dalam truk kontainer. Mendengar itu, John yang sedang dalam perjalanan pulang dengan cepat kembali ke panti asuhan. Setelah tiba, dia menanyai beberapa anak buah Das dan memaksa mereka untuk menunjukkan lokasi kemana anak-anak dibawa. John menggunakan keterampilan berbicara di depan umum, membuat mereka melihat siapa sebenarnya Bhavani, orang yang mereka idolakan selama ini. Dengan penjelasannya yang jelas dan logis, akhirnya mereka mau mengerti dan mau memberikan informasi terkait rencana Bhavani. Tanpa membuang waktu, John berangkat mengejar konvoi truk yang berisi uang haram dan anak-anak panti. Ditemani oleh seorang siswa yang merupakan atlet panahan, John berhasil menghentikan truk, membuat mereka berputar tak terkendali. Saat truk berhenti, John berhadapan dengan Das yang marah karena John selalu ikut campur. Sekali lagi John menggunakan kata-katanya untuk membuat Das menyadari kebenaran bahwa di antara semua anak-anak di panti asuhan, Das akan menjadi orang pertama dikorbankan jika polisi menyelidiki kejahatannya. Bhavani hanya peduli pada dirinya sendiri, dan Das hanyalah pion yang akan dibuang setelah ini. Percakapan Das tiba di tempat persembunyian Bhavani yang baru, dan benar saja seperti yang John ramalkan. Bhavani memerintahkan anak buahnya untuk membawa Das ke daerah terpencil dengan maksud untuk membunuhnya, karena Das sudah tahu banyak hal. Sementara antek lainnya memeriksa kontainer yang berisi anak-anak. John muncul dari dalam dan menghajar semua para preman hingga hanya Bhavani yang tersisa. Dalam kesombongan, Bhavani memberi John 2 menit untuk membunuhnya dengan asumsi John akan gagal, tetapi John bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Menyadari hal ini, Bhavani bertarung dengan semua kekuatannya, meluncurkan pukulan kuat yang membuat John terhuyung. John merasa sudah waktunya menggunakan gerakan gelang besi, tidak peduli seberapa kuat pukulan seseorang tidak sebanding dengan besi. Karena ini, Bhavani dengan cepat kehilangan keunggulannya dan akhirnya Bhavani berhasil dikalahkan. Bhavani mencoba menyuap John dengan janji kekayaan, tetapi John tetap tidak tergerak setelah semua nyawa melayang akibat ulah Bhavani. John tidak ragu untuk mengakhirinya dengan menggantung Bhavani di pengait daging. Setelah kejadian itu, Das dan beberapa remaja yang terlibat dalam kejahatan dihukum penjara dewasa, di mana mereka disambut oleh narapidana yang keras kepala. Namun tanpa mereka sadari ada satu wajah yang familiar menanti mereka. Dialah John yang sudah keluar masuk tembok penjara. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan komen dan like jika Anda suka. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.